Halo teman-teman, di video kali ini aku mau jelasin tentang beberapa kartu yang bagi kita mahasiswa internasional di Taiwan wajib punya. Tiga kartu yang utama yang harus kita miliki. Oke, kartu yang pertama yang pasti kita dapat ketika kita sampai di Taiwan adalah pastinya Student ID Card. Student ID Card itu akan diberikan oleh kampus. Ini kebetulan kampusku NTU NHS, jadi pasti akan dapat ini. Dan kartu ini multifungsi, jadi selain sebagai student ID card, biasanya kalau ada akses ke library atau akses ke manapun di kampus dan terutama di dorm, itu kita harus pakai kartu ini. Tapi kartu ini juga multifungsi karena juga bisa digunakan untuk namanya di sini Easy Card. Jadi udah bundling dengan Easy Card. Jadi kalau kita mau naik MRT, Easy Card itu untuk alat transportasi, misalnya MRT, bus, dan sebagainya. Dan karena itu bundling dengan Student ID Card, jadi kita mendapatkan harga mahasiswa untuk transportasi. Itu keuntungannya. Jadi ini kartu pertama yang pasti kita akan dapat, yaitu Student ID. Yang kedua, ketika kita udah mengurus persyaratan untuk membuat ARC atau Alien Residence Card Certificate, bentuknya kartu sih. Nah, itu sebagai pengganti istilahnya kayak KTP sementara selama kita menempuh studi di Taiwan. Sebenarnya ketika kita udah masuk ke Taiwan, kita memang masih punya visa yang berlaku, tapi ketika kita udah sampai, kita otomatis akan harus mengurus ARC ini. ARC bentuknya seperti apa? Seperti ini, akan ada nama dan ada depan atasnya Alien Residence Certificate, yang itu ngurusnya nanti di kantor imigrasi. Biasanya pihak kampus akan membantu untuk menguruskan seluruh keperluannya, dan itu bisa dibuat setahun sekali atau dalam jangka waktu setahun atau dalam jangka waktu 2 tahun. Jadi tergantung teman-teman baiknya gimana. Biayanya berapa untuk pengurusan ini? Administrasinya itu kalau untuk 1 tahun ini yang terakhir yang saya tahu yang terakhir adalah 1000 NT atau kurang lebih 500 ribuan. Tapi kalau untuk jangka waktu yang 2 tahun dikalikan 2 berarti 2000 NT. Karena pandemik sekarang, jadi pengurusannya itu online, registration atau pengurusan administrasinya online. Baru nanti ketika udah kita submit seluruh persyaratan dokumennya, setelah udah terus kita bayar, lalu sudah approve, kita baru boleh ke kantor imigrasi untuk mengambil kartu ARC kita. Itu untuk kartu identitas sementara kita selama di Taiwan. Jadi kalau kita pulang pergi selama waktu 1 tahun itu, kita nggak perlu mengurus lagi, cukup bawa ARC selama setahun itu. Kita entry-nya bisa beberapa kali gitu, beberapa kali untuk keluar masuk Taiwan. Yang ketiga adalah mahasiswa sebaiknya, ini sebenarnya bukan wajib, tapi ketika pandemik terjadi, jadi ada peraturan khusus, namanya adalah National Health Insurance atau istilahnya kartu asuransi untuk warga Taiwan. Kenapa mahasiswa internasional bisa dapat? Ini persyaratannya memerlukan mahasiswa tersebut berada di dalam Taiwan setidaknya minimal 180 hari selama berturut-turut. Nah, ada beberapa pengecualian karena COVID ini, jadi mahasiswa internasional hampir sebagian besar jadi dimungkinkan memiliki NHI ini atau kartu insurance ini. Sebelumnya biasanya mahasiswa Indonesia itu kan paling sering ya untuk pokoknya begitu udah libur, entah itu winter break atau summer break, kita pasti akan langsung pulang ke Indonesia. Jadi sulit sekali mencapai persyaratan 6 bulan tinggal stay di dalam Taiwan. Nah, pengalaman saya
ketika pandemik kemarin, kami kan memang tidak diminta pulang saat summer break. Jadi memungkinkan untuk memperoleh NHI atau National Health Insurance-nya Taiwan. Berapa biayanya? Per bulannya itu preminya adalah 749 NT. Kurang lebih sekitar, kalau di kurs rupiahkan, sekitar lu dikali 500, kurang lebih sekitar 375.000, kurang lebih ya, sekitar segitu preminya per bulan. Jadi kartu ini sebelumnya banyak mahasiswa Indonesia yang sulit untuk bisa apply kartu ini atau NHI ini, atau kartu insurance Taiwan ini. Menurut saya adalah hikmah dari pandemik bagi mahasiswa Indonesia. Jadi kita bisa mengurus NHI, karena sebelum-sebelumnya gak banyak mahasiswa Indonesia yang bisa apply NHI, karena pastinya kita sulit untuk berada 6 bulan berturut-turut di dalam Taiwan kan, karena pasti akan lebih memilih untuk pulang ke Indonesia selama summer break atau winter break. Yang keempat adalah, ini nggak wajib, working permit, atau boleh dibilang kartu yang menunjukkan bahwa kita diperbolehkan untuk kerja part-time di Taiwan. Sebagai mahasiswa ada batasnya. Jadi kita, ini kebetulan working permitku yang semester yang lalu, aku belum buka. Ya, bentuknya seperti ini sih sebenarnya. Seperti ini, nanti aku tunjukin. Nah, working permit ini gunanya untuk apa? Bagi mahasiswa Indonesia yang mau bekerja part-time di Taiwan, harus memiliki working permit ini. Sama, apply-nya juga melalui online dulu, baru nanti menyertakan surat rekomendasi dari kampus, lalu bayar ke post office kurang lebih 100 NT, kurang lebih 50.000 rupiah, baru nanti working permitnya akan, kalau sudah di approve, nanti working permitnya akan diantar ke kampus. Kenapa yang part time harus memiliki working permit? Karena itu adalah peraturan dari Ministry of Labor. Jadi Kementerian Tenaga Kerjanya Taiwan mewajibkan siapapun mahasiswa yang akan bekerja part time untuk memiliki working permit ini. Misalnya kerja di restoran atau di perusahaan tertentu, bahkan untuk jadi teaching assistant aja itu pun memerlukan working permit. Dan kalau misalnya nih si mahasiswa ini kerja di restoran dan dia tidak memiliki working permit, ada dua pihak yang akan kena penaltinya atau kena hukumannya atau kena dendanya. Yang pertama adalah si pemilik usaha, dan yang kedua si mahasiswanya juga sih. Biasanya dia akan diberikan ini juga, sanksi juga. Saya kurang tahu sanksinya apa untuk mahasiswanya, tapi yang pasti untuk si pemilik usahanya, kalau dia punya mahasiswa yang bekerja part time tapi nggak punya working permit, pemilik usahanya akan kena denda. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kurang lebih 4 kartu itu, 2 kartu yang pertama Student ID Card dan ERC itu wajib dimiliki, itu pasti, itu adalah identitas kita selama di Taiwan ini. Lalu yang NHI atau kartu insurance atau BPJS-nya Taiwan itu tergantung, kalau memang bisa memenuhi syarat selama 6 bulan stay di Taiwan, ya berarti kita bisa apply untuk punya NHI atau kartu insurance itu. Dan yang keempat adalah working permit bagi teman-teman yang mau bekerja part-time. Ya teman-teman, kurang lebih itu informasinya, semoga bisa membantu. Sebenarnya semuanya gampang pengurusannya, semuanya serba online. Dan kalau ada kesalahan upload dokumen atau dokumen yang kurang, biasanya akan diemailkan langsung apa yang kurang. Kalau kita kurang mengerti bagaimana caranya, kita bisa tanya ke bagian international office di kampus kita masing-masing, nanti mereka pasti akan bantu. Nah, sekian dulu teman-teman. Kalau nanti teman-teman mau lihat video tentang kampus tour,
kampusku NTU-NHS bisa lihat di video yang ini ya. Jangan lupa kalau ada yang mau ditanyakan boleh tanya di kolom komen, dan kalau bisa di like dan di subscribe. Terima kasih teman-teman, have a good day.